Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para pemirsa RRI Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muwafaqat, poin-poin penting yang kita lihat dalam ayat yang mulia ini perlu untuk kita gali secara mendalam. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dengan ayat yang mulia ini? Karena di dalam ayat ini ada panggilan, Ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau ada panggilan Allah atau firman Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, berarti pasang baik-baik telingamu. Pasang baik-baik telingamu. Dengarkan baik-baik. Karena setelahnya itu ada kebaikan yang harus dilakukan atau keburukan yang harus ditinggalkan. Nah, untuk lebih dalam kita mengkaji ayat ini, bersama saya, Ustadz Nasrun AS Sahabu, SSY. Ya, kita dengarkan bersama bagaimana penjelasan berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan mulia kepada kita selaku hambanya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa kita di dalam bulan suci Ramadan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka sudah sepantasnya selaku umat Rasulullah SAW menyadari akan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kesibukan kita dalam bulan suci Ramadan, cinta kita terhadap dunianya Allah Subhanahu wa taala, sehingga panggilan Allah di masjid, di musalla, atau ketika istri kita, anak kita mendengar panggilan Allah yang dimenangkan oleh para muadzin, terus dipanggil, terus kita hanya konsentrasi kita untuk mencintai dunia dan kita mengabaikan syariat atau akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah panggilan yang sangat mulia yang Allah tanamkan kepada kita. Terus yang kedua adalah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melaksanakan sholat, maka insya Allah seujian besar apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan tabah, kita akan sabar. Sabar karena apa? Bahwa kita dalam keadaan hati ini selalu ingat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, lisan ini sering kali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat itu sangat mulia, sholat itu sangat penting, diwajibkan kita sebagai umat Islam seluruh dunia. Jangan sampai tatkala dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang mulia ini, terus kita mengabaikan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah dengan sholat dan sabar, maka insya Allah yakin dan percaya Allah akan bersama dengan kita. Dengan kemuliaan, kebaikan yang kita tanamkan, perkara-perkara mulia yang kita tanamkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita, apalagi dalam musim suci Ramadan 1446 yang Allah berikan kepada kita, sangat luar biasa. Kesibukan apapun kita, jangan pernah kita tinggalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit pesan ini yang kami sampaikan, mungkin nanti ada kita diskusi. Silakan Ustaz. Iya, Allah SWT mengatakan Ista'inu bis sabri was salah. Sebenarnya pertanyaan mendasar, kenapa sih kita minta pertolongan kepada Allah? Memang
kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita ini bukan para malaikat. Malaikat itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak pernah bersalah. Mereka itu tidak pernah menempatkan posisi mereka itu jauh dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi hamba sebagai manusia al-bashar, sebagai manusia pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Maka pantaslah sebagai hamba tidak mungkin terlepas untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Segala kemudahan Allah berikan kepada kita, apapun impian kita, apapun niat baik kita, insya Allah atas doa lisan ini sering ingatkan kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjabakan doa ketika hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat singkat Ustaz. Masya Allah. Kita lihat dalam ayat ini Allah menyebutkan dua hal dalam kita mohon pertolongan, dua hal, yaitu sabar dan sholat. Apakah ada cara lain atau kenapa hanya sholat ini yang disebutkan dan sabar? Banyak ya. Ujian sabar itu ketika kita melakukan kesalahan, orang menggibah kita, menceritakan kita, itu salah satu sabar. Kenapa? Kita berada pada posisi ingat diri kita kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau kita melawan dengan sama seperti mereka, maka kita ini bukan bagian daripada menahan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk pada golongan orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, orang-orang yang sering masuk pada lidah setan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar sabar, tapi banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan tabah dan sabar ini, insya Allah dengan sholat yang kita lakukan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala harapannya. Semoga Allah senantiasa dalam hidup kita, dalam diri kita, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, aktivitas dimanapun kita lakukan, insya Allah Allah selalu barengan sama kita, Allah selalu bersama dengan kita. Baik, jadi Masya Allah. Oh, berarti bahwa sabar dan sholat ini adalah dua amalan yang bisa mewakili semuanya ya, bisa mewakili semuanya. Jadi satu kesatuan. Jadi luar biasa pemirsa, bahwa ketika kita melaksanakan atau memiliki sifat sabar, kemudian kita mendirikan sholat, berarti dua ibadah ini menjadi patokan untuk memiliki hal yang lain atau kebaikan-kebaikan yang lain bisa didapatkan. Misalnya orang yang sabar itu tidak akan sombong, ya kan? Karena dia sabar dengan apa yang dia miliki, bahwa itu adalah kepunyaan Allah, titipan Allah, lalu dia tidak merasa sombong dengan apa yang dia miliki, ya. Jadi dia sabar. Kemudian teringat sabar itu kalau tidak salah dalam tiga hal ya. Sabar dalam melakukan kebaikan, kemudian sabar untuk meninggalkan maksiat, dengan yang ketiga sabar untuk menghadapi takdir Allah. Ya. Contoh Ustaz, ada satu sabar yang ketika Rasulullah SAW berdakwah, terus dihadang oleh orang-orang yang sekitar kita untuk berhenti untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah tidak pernah balas, tapi Rasulullah dicaci, dimaki, dilempar. Rasulullah malah pergi mengajak bersama percakapan untuk menjenguk orang tersebut. Kesana bukan untuk menginginkan kebalasan yang ada, tapi dia kesana untuk berdoa. Artinya apa? Orang tersebut kembali untuk masuk Islam. Itulah luarnya biasa. Bisa tidak kita sebagai umat Rasulullah SAW menjadikan qudwah, contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan terlalu tinggilah untuk iming-iming kita, niat kita, semua itu punya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita umat Islam itu diberikan kemampuan dan keterbatasan kita. Kalau kita sebatas seperti ini saja. Betul. Kalau kita ingin seperti jauh lebih dari yang lain, insya Allah akan kita dapat. Tapi kita diberikan Allah tuh punya keterbatasan. Jadi kita nikmati aja bersyukur ada apa yang Allah berikan. Apalagi Ramadan ini kan penuh ampunan, penuh keberkahan. Apa sih yang harus kita pikirkan? Baik, Masya Allah. Iya. Pemirsa yang luar biasa, Masya Allah. Kalau kita baca secara mendalam ayat ini, tentu kita sangat tergugah hati kita untuk terus mengkaji ayat Al-Quran ya. Di ayat ini bahkan Allah menyebutkan sholat di nomor 2 ya, setelah sabar. Iya, kok sabar duluan? Ternyata tadi kalau kita kaitkan dengan jenis sabar yang disebutkan oleh para ulama, bahwa sabar yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Bahwa ternyata supaya kita bisa sholat, kita harus sabar dulu, ya kan? Harus punya sifat sabar. Dan dengan dari sholat itu kita akan sabar. Iya, dengan sholat kita sabar, dengan sabar kita bisa sholat, ya kan? Iya. Jadi
sifat sabar itu bisa kita raih dengan sholat. Tapi ketahuilah dengan sabar kita bisa sholat. Iya, masya Allah. Jadi dua hal ini memang wajar ketika Allah menyebutkan dalam satu ayat. Sebenarnya waktu kita masih pembahasan kita masih panjang, namun waktu kita memang terbatas. Ya, mudah-mudahan sedikit ini menggugah para pemirsa RRI Kupang untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah SWT, mendalami maknanya sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Iya, saya kira itu mohon maaf, mestinya kita harus menggali lebih jauh lagi, tapi mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Demikian, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.